berharap nanti bertemu dengan Allah, posisi kita, kondisi kita sudah dalam diampunkan oleh Allah. Bu, orang bertaubat itu bukan karena hanya ada kesalahan. Saya selalu bilang, orang yang baik bukan orang yang nggak punya salah, Pak. Tapi orang yang baik adalah orang yang pernah melakukan kesalahan. Nah, coba catat tuh. Orang yang baik adalah orang yang pernah melakukan kesalahan. Lalu dia sadar dengan kesalahannya. Dan dia bertaubat kepada Allah. Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Maka itulah yang disebut dengan orang yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu tengok, ih baik kali dia. Gak pernah punya salah. Gak ada, kita ini gak punya salah. Nah, malam ini yang mau kita bahas adalah tafsir Quran surah Al-A'raf ayat ke-23 tentang apa sih syaratnya bertaubat itu? Bagaimana sesungguhnya kita bertaubat? Mohon maaf, mohon izin, siapa sih kita ini Pak yang nggak punya salah dan punya dosa? Ada? Ibu-ibu ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Nggak ada. Kalau ku tengok dari kanan ke kiri ya kita muka-muka berdosa ini. Ustadz apalagi? Kenapa? Karena kadang tidak luput kita dengan dosa. Hampir setiap hari ada saja dosa kita. Enggak dosa mata, dosa mulut. Enggak dosa mulut, dosa tangan. Enggak dosa tangan, dosa kaki. Ada aja. Tapi yang namanya manusia yang punya salah dan punya dosa, Bu, Allah itu maha menerima taubat setiap orang yang pernah melakukan dosa. Salah satu di antara contohnya inilah dia. Malam ini Quran surah Al-A'raf ayat ke-23. Ini berbicara tentang taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu, ada 5. Ya. Bagaimana syaratnya agar taubat itu diterima? Merujuk kepada Quran surah Al-A'raf ayat ke-23. Karena Nabi Adam sendiri, nah bayangin tuh. Nabi Adam yang Allah pernah perintahkan dia tinggal di surga. Dia pernah melakukan kesalahan. Dan salahnya itu diiringi dengan istrinya, Siti Hawa. Sehingga membuatkan Allah mengeluarkan mereka dari surga. Dikeluarkan, Bu. Ada satu hadis mengatakan berpisahnya mereka itu dalam Quran surah Al-Baqarah itu hampir 200 tahun. Adam itu di India, Siti Hawa itu di Jeddah. Berpisah mereka. Bahkan dalam satu dikisahkan mereka bertemunya itu di sebuah tempat namanya Jabal Rahmah. Nah, tadi saya dengar ada yang mau berangkat umroh. Nanti ada program ziarah tuh ke sana tuh. Kalau haji udahlah memang ke sana. Kalau orang umroh biasanya ke sana. Saya kebetulan baru hari kedua nih, baru pulang dari sana. Yang mau berangkat mohon izin, mohon maaf kondisi di sana tuh lagi musim dingin. Tolong bawa jaket dan kondisi di sana lagi kredit. Betul-betul padat. Saya baru 2 hari pulang, bawa jamaah berangkat tanggal 15 kemarin, sampai di sini saya tanggal 28. Berarti baru 2 hari. Masya Allah tuh, betul-betul padat karena musim dingin. Saat itu tempat yang ditempati mereka bertemu itu karena mereka dipisahkan oleh Allah antara Adam dan Hawa. Di saat itulah mereka selalu meminta ampun kepada Allah karena dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Bapak Ibu, Adam itu, Nabi Adam itu melakukan salahnya berapa kali? Sekali. Lalu dikeluarkan dari surga. Bu, mereka tinggal di surga loh. Melakukan salah sekali, dikeluarkan dari surga. Bagaimana dengan kita? Melakukan salah berkali-kali, tapi pengen masuk. Kira-kira nyambung gak kita nih? Nabi Adam tuh sekali bikin salah, dikeluarin tuh. Kita bolak-balik bikin salah, pengen masuk tuh. Tapi namanya kita berharap, boleh, gak apa-apa. Karena surga itu milik Allah. Dan akan diberikan kepada kita, bagi kita yang bertaubat kepada Allah. Lalu apa syarat bertaubat? Menurut Syekh Abdul Razak bin Abdul Mu'ayyiz dalam kitabnya Fiqih Al-Adli, ada 5 syaratnya kita bertaubat. Yang pertama, dikatakan oleh baginda Rasulullah, syarat bertaubat itu yang disebut dengan
I'tiraf bi dzambih, mengakui dosa dan kesalahan kita. Jadi Bu, syarat bertaubat itu ngaku. Ngakunya jangan ke orang, ngakunya kemana? Ke Allah. Mohon maaf, walaupun ibu nggak ngaku, bapak nggak ngaku, Allah udah tahu. Betul nggak Bu? Ibu bikin salah nih, nggak usah ngaku sama Allah, udah tahu nggak Allah tuh? Tahu. Tapi Allah begitu mulianya, masih disuruhnya kita ngakui dosa kita. Itu makanya Bu, kalau mau setelah kita bikin salah, nggak apa-apa, manusiawi. Ibu bikin dosa, lalu datang kepada Allah ngakuin. Kalau bahasa kita, ya Rob, aku baru aja nyolong sendal orang ya Allah. Padahal Allah kalau mau bilang, Bu, aku tahu kau pilih lagi sendal yang paling bagus. Padahal itu sendalnya Ustadz itu. Ngaku Bu. Contoh kalimat kecil. Seandainya adalah anak kita Bu. Kita salah. Anak ini salah betul sama kita. Tapi dia ngaku kesalahannya. Tega nggak Ibu marah sama dia? Yang kita memiliki namanya manusiawi. Punya marah, punya emosi. Tapi tiba-tiba anak kita bilang, maaf ya mak. Kenapa? Kebetulan paket mama habis tadi ku bikin main internet. Mau marah tapi dia ngaku, ya udahlah besok mak beli lagi. Yang bikin orang tua kesal saat ayahnya nanya, siapa tadi pakai handphone mak? Siapa tadi memakai handphone ayah? Sampai habis paket ini, nggak ada yang ngaku satupun. Itu Bu, jangankan anaknya dua, satu kampung pun dimarahinya itu. Kenapa kak? Dia macam mencengkau tuh, nggak sempat tanya katanya. Sekampung dimarahin, gara-gara apa? Nggak ngaku. Allah Maha Pengampun. Makanya i'tirabi bi dzambih, kita datang mengakui dosa-dosa kita. Oh, ini syarat pertama. Makanya kalau ibu maaf, bapak kita punya salah, punya silap, punya kesalahan masa-masa lalu dulu. Mungkin ibu dulu masa lalunya suram, masa lalunya kelam, masa lalunya hitam, sholat banyak tinggal, ya kan? Ada yang ngaku nggak itu Bu? Nggak usah ngaku sama suami. Nanti ditanya sama suami, oh dek, iya. Dulu waktu kau masa muda, sholatmu rajin. Jangan tanya lah bang. Rajin dek, pokoknya nggak usah kau tanya lah bang. Nggak usah diakuin, diam aja. Tapi ngakunya sama Allah. Kalau ibu ngaku sama suami, mungkin akhirnya, oh pantas lah aku tengok kau sekarang. Sama aja kayak dulu. Jangan, Pak, kita punya salah Pak. Bapak dulu punya hilap dulu, masa lalu bapak tuh. Masa lalu yang suram, yang bolak-bolak gonta-ganti pasangan, nggak usah cerita sama istri. Dan maaf, istri pun tidak punya hak untuk menanyakan masa lalu itu. Ini kadang Bu, ngajak berantem. Oh bang, iya. Aku boleh nanya, apa? Berapa lah mantanmu bang? Alah, nggak usah tanya-tanya. Enggak, aku mau nanya. Ya kalau kayak aku nih, 6 lah, pantas playboy aku tengok sampai sekarang. Coba tuh, ngajak berantem nggak itu namanya? Nggak usah diceritain, masa lalu udah diemin. Lalu gimana Ustadz? Cukup kita i'tirama bi dzambih, mengakui dosa kita hanya kepada Allah. Jujur, siapa sih kita ini yang nggak punya salah, punya hilap, punya masa lalu yang nggak enak? Allahu Akbar. Jadi nggak perlu kita ngaku sama orang lain, cukup ngaku dengan Allah. Makanya ini syarat utama bertaubat itu ngakuin. Bu, di tengah malam duduk kita ngomong sama Allah, ngobrol aja. Saya mau pingin ngajak Bapak Ibu, saya senang mengamalkan amalan ini. Apa itu? Saya senang ngobrol dengan Allah di tengah malam. Kalaupun nggak tengah malam, ba'da isya Pak, cari waktu yang sunyi, duduk, cerita aja. Sebagaimana ibu cerita dengan orang lain. Ya Allah, ini aku tadi pagi ya Allah bikin kesalahan, padahal Engkau tahu. Tapi aku nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan untuk menghindari itu. Ngobrol aja. Dan itulah yang paling disenengin. Kenapa? Kita ngaku nih kepada Allah. Bila perlu sambil bercucuran air mata. Nyadarin diri kita ini siapa. Makanya kalau udah ada kita bermuhasabah tuh. Seneng banget. Selesai muhasabah itu biasanya dengan cucuran air mata saya ngadu itu, ngaku itu plong tuh Pak. Plong. Saya pernah alamin tuh, ya Allah, seberat masalah apapun Allah punya solusinya. Tidak ada satu masalah pun yang tidak terselesaikan. Bahkan Allah mengatakan
La yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku kan nggak aku ngasih kau beban, nggak akan ku kasih kau masalah kecuali aku tahu kau sanggup menghadapinya. Makanya Bu, mohon maaf, anak bandel, nggak usah takut, ada Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati. Aku cukup adukan ya Allah anakku sama kau ya Allah. Ustaz, kalau anakku insya Allah bisa kuakuin, ku kondisikan Ustaz. Jadi Bu, lakiku yang nggak bisa Ustaz. Ibu tenang aja ya Allah. Aku nggak tahu lagi bagaimana caranya ya Allah mengatasinya. Kalau memang kau sayang udah ambil aja pun nggak apa-apa lah ya Allah. Iya, kalau udah palak kali lah pula kan. Bu, nggak apa-apa. Artinya ngadu dengan Allah. Ini syarat pertama, iktiraf bizambi. Lalu yang kedua. Yang kedua kata baginda Rasulullah dalam hadisnya itu, wa nabina ilaihi. Betul-betul menyesal. Janganlah pula udah ngadu. Ya Allah, aku bikin salah ya Allah. Tapi besok aku bikin lagi lah ya Allah. Bu, nyesal ya Allah. Betul-betul aku nyesal. Walaupun besoknya lupa udah penyesalan kita, ngelakuin lagi. Ngerjain lagi. Ada nggak orang begitu? Banyak. Udah bikin dosa. Lupa. Besok buat lagi. Nggak apa-apa. Tapi nyesal di dalam hati itu, ya Allah, nyesal kali aku ya Allah. Ya Allah. Apalagi mohon maaf belakangan ini lagi musim saya lihat Bu ada keluarga-keluarga yang berantakan itu gara-gara pelakor, gara-gara selingkuh. Kemarin ketemu sama kawan Bu, betul-betul rumah tangganya centang perenang. Bertanya sama dia, "Gimana Bang?" "Astagfirullah Ustaz." Nyesal kayak itu. Itu baru betul. Nyesal kali. Nyesal Bang, nyesal. Sekarang anakku udah pergi, istriku udah pergi Ustaz. Nyesal kan. Tapi diulangi lagi. Kalau ada kira-kira Bang, mungkin ada kesempatan bikin lagi lah Ustaz. Bu, menyesal itu artinya tidak ingin mengulangi lagi. Dan Allah paling senang. Wa anabi bi'ina ilaihi. Kata Allah, dia betul-betul menyesal. Tidak akan mau ingin mengulangi lagi. Ini syarat kedua. Nanti boleh kita bikin tanya jawab. Lalu yang ketiga, wa'ala wa nafsihi. Ia mencela dirinya sendiri. Makanya dalam doa itu kan gitu. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku ini sebenarnya orang zolim. Itulah doa Nabi Adam tuh. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, aku ini zolim ya Allah. Maaf, nggak usah pun kita akuin, nggak usah kita bilang, nggak usah kita ucapkan. Allah udah tahu kita ini zalim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tak ampunkan aku ya Allah, rugi kali aku nih. Tuh. Wa ala binafsihi, dia ngaku betul. Aku ini Allah, banyak kali salahku ini Allah. Dan akulah yang memang pernah zalim ini. Dan mengatakan dirinya tidak mencari kesalahan orang lain. Tidak mengkambing hitamkan orang lain. Dan dia mengakui dirinya depan Allah. Dan mencela dirinya. Aku yang memang gak sanggup menahan hawa nafsu ini Allah. Walaupun sebenarnya godaan setan. Ini kadang-kadang Bu, setan itu pun kadang marah nengoknya. Kata setan itu, aku gak ngapa-ngapain, kau yang buat kok. Kau yang berzina, kau yang enak, aku pula kau salah-salahin katanya. Kau yang minum khamar, kau yang mabuk. Tiba-tiba dia bilang, memang setan ini. Kata setan itu, aku gak ngapa-ngapain. Makanya Bu, ku tengok setan tuh yang paling banyak tuh Bu. Tahu Ibu, nih di masjid nih. Ganggu bapak ibu untuk ngaji. Begitu ngaji, diganggunya mata kita berat. Ngantuk aja bawaannya. Kadang neng Ustadz kadang ada lagi, kadang ada lagi. Lama-lama kok nggak ada lagi Ustadz tuh. Itulah kerjaan setan tuh Bu. Kayak mana supaya Ibu nggak betah di pengajian? Makanya kalau kayak di klub, di diskotik, mana ada setan itu? Kenapa? Udah setan semua di situ. Makanya kata setan, udah biarin aja kawan kita itu katanya. Iya, bestie kita itu kata setan-setan itu. Yang banyak tuh di masjid Pak. Gitu ngaji, gitu juga ribut. Apalagi begitu ngaji dibagi pula jedah. Itu pula yang ditengoknya. Ustadznya udah gak dengar lagi. Dengerin jedah aja aku tengok. Ya kan? Nah tuh. Itu yang ketiga. Wa'ala binafsihi. Dia mencela dirinya sendiri. Kemudian yang keempat. Wasarana ilaihi taubah.
dan dia betul-betul bertaubat. Disitulah masuknya. Kalau yang pertama dia mengakui dosanya, lalu yang kedua yang menyesal, ketiga yang dia mencela dirinya, lalu yang keempat dia betul-betul bertaubat. Lalu ya Allah, udah ini terakhir. Aku tidak mau lagi ya Allah. Itulah Nabi Adam tuh Pak. Udah dia mencela dirinya, Rabbana zalamna, aku ini betul-betul zalim ya Allah. Baru dia mengatakan, aku mohon ampun bertaubat kepadamu. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-37 Allah mengatakan, taubatnya Nabi Adam langsung diterima oleh Allah. Artinya menunjukkan Bapak Ibu jangan pernah takut. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar gunung apapun dosa kita, selagi kita datang kepada Allah dengan bertaubat, maka semua taubat akan diterima oleh Allah. Dan itu yang bicara Allah. Makanya jangan pernah berputus asa. Ada orang bilang begini, ya Allah Ustaz, banyak kali dosaku, kurasa aku kalau taubat ini nggak akan diterima lagi. Nggak ada satu taubat pun yang nggak diterima. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampunkan oleh Allah kecuali syirik. Selagi kita masih beriman kepada Allah, lalu bertaubat atas dosa-dosa kita, tidak ada satu pun yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Dan camkan itu Bapak Ibu. Supaya apa? Kita optimis. Jangan nanti kita pesimis. Udahlah. Udah kayak gini aja lah aku rasa nasibku ini. Apa? Mulai dari kecil aku sholat tidak, puasa enggak, zakat apapun enggak ada. Setua ini udahlah kalau mati udah masuk neraka aja. Jangan. Iyalah kalau masuk neraka. Kalau nanggung neraka enggak, surga enggak. Ada Ustaz? Ada. Quran surah Al-A'raf ayat 47. Dijelaskan oleh Allah. Enggak tahu dia mau kemana. Kenapa? Karena mungkin dia tidak yakin dengan kebesaran Allah. Ibu pernah nggak dengar ada taubatnya orang yang bermaksiat? Dosanya cukup banyak. Bahkan setiap orang yang ditanya ingin bertaubat, lalu dijawaban tidak diterima, dia bunuh. Sampai yang ke-100. Ditanyanya, bang, ya kalau aku taubat kira-kira diterima nggak? Enggak, dibunuh. Terakhir tiba-tiba ada dijumpanya satu ulama, dibilangnya kiai, ya kalau aku taubat kira-kira diterima nggak? Diterima. Dosaku udah banyak yang kubunuh. Kalau ditaubat diterima, tidak ada satu taubat pun tidak diterima. Akhirnya betul-betul dia sadar, dia bertaubat. Begitu dia mau ke masjid, ternyata di tengah jalan meninggal dia, Pak. Akhirnya ditanya oleh para sahabat, ini bagaimana nih? Taubatnya diterima apa enggak? Kata dia, coba diukur nih. Lebih dekat kemana dia? Pas matinya itu lebih dekat menuju ke masjid kah? Atau dari tempat dia tinggal itu menuju tempat meninggalnya? Ternyata diukur lebih dekat ke masjid. Maka dia kabarkan kepada dia, taubatnya, taubat yang diterima oleh Allah. Artinya, tidak ada satupun kesalahan dan kehilapan selagi kita bertaubat kepada Allah yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Semuanya. Makanya jangan pernah takut. Allah Maha Pengampun. Tapi ingat, selagi kita masih mau minta ampun. Suatu ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, ya Muhammad, ya, siapa di antara hamba-hambamu yang bertaubat sebelum dia mati, maka Allah akan ampunkan. Berapa lama? 40 tahun lagi menjelang ajalnya. Kata Rasulullah, 40 tahun itu lama. Saya takut umatku itu belum dia sempat bertaubat yang kedua kali, dia wafat. Kata Jibril, sebelum 40 hari lagi wafatnya. 40 hari juga masih lama. Kalau gitu 4 hari lagi sebelum wafatnya. 4 hari pun juga masih lama. Lalu Jibril datang kepada Allah, nggak berapa lama dia bilang, ya Rasulullah, ya Allah bertitip salam kepadamu. Saat umat-umatmu bertaubat, napasnya sudah mendekat kepada khara-khara. Khara-khara itu sudah mendekat ajal Bapak Ibu. Lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima. Ternyata Bapak Ibu, sampai menjelang ajal kita masih bertaubat kepada Allah. Ternyata Allah itu tidak pernah berhenti mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang jadi problem adalah kita yang sering berhenti minta ampun kepada Allah. Makanya ini syarat yang keempat. Betul-betul kita mengakui dengan bertaubat. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana syaratnya menurut Syekh Abdul Razak tadi? Yang kelima, wazakmut minal rahmah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Ini puncaknya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan.
bertaubat sudah, ngakui udah, mencela diri kita sudah, kemudian kita sudah menyesal sudah. Tinggal satu lagi, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ada orang, Bu, sampai nyeksek di hatinya. Udahlah, kurasa udah susah kali, memang miskin aja lah kami seketurunan. Bu, jangan. Kurasa memang udahlah nak, memang kayak gini aja lah kehidupan kita. Jangan. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ini yang sering kita lihat tuh. Kurasa kalau memang keluarga bandel semua lah kita ini. Enggak. Allah itu maha segalanya. Yang kita anggap mustahil, kecil bagi Allah. Coba lihat dalam surah Yasin yang sering kita baca. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah punya kehendak, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kemarin saya ketemu seorang ibu-ibu, dia bilang, Ustadz, kurasa kehidupan saya ini gini-gini aja. Maksudnya, Bu, mulai dari ayah saya, Ustadz, dagang, jualan. Dengar informasi, kakek kami pun jualan di sini. Kurasa gini aja kehidupan kami ini. Anak-anak saya ini penting nggak tahu. Jangan bilang, Bu, walaupun kita pedagang, mungkin segitunya batas rezekinya. Tapi Allah maha memberi rahmat. Mungkin ibu rezekinya pas-pasan, tapi keluarga ibu diberikan kesehatan. Allah kadang berkasih rezeki itu tidak berupa harta saja. Ini yang sering kali, Pak, mohon maaf. Kita nganggap orang kaya itu udah memang betul-betul Allah kasihkan rezeki banyak. Belum tentu. Rezeki itu bukan berupa uang saja. Saya berapa hari yang lalu itu berangkat dengan orang kaya yang umroh nih. Allahu Akbar. Sampai di sana, Pak, mohon maaf ya, maaf jangan tersinggung. Sampai di sana nggak bisa dia menikmatin ibadah. Duitnya banyak, bahkan dia bilang, Ustadz, nanti kalau aku umroh ini sama Ustadz, carikan aku yang sekamar berdua ya, suami istri. Oke, Bu, tapi nambahnya $600, nggak apa-apa. Tapi aku maunya Ustadz carikanlah saya yang VIP, boleh? Boleh, Bu. Saya khususkan untuk dia yang VIP. Hotelnya Tower Zamzam. Walaupun masa kredit saya carikan. Hotelnya, Bu, turun dari hotel, langsung dapatnya itu Masjidil Haram. Tapi apa yang terjadi? Jarang ke masjid. Sholatnya mah di kamar. Walaupun dia kadang kedengaran imamnya di sana, di kamar. Kutanya, Pak, ketemu kita di sini. Ayo kita ke masjid. Kata dia, saya tidak bisa, Ustadz. Saya nemenin ibu. Ibu payah jalan di kamar. Kenapa? Nggak tahu, Ustadz. Sampai di sini kok kayaknya kebas kakinya. Saya pun, Ustadz, juga gitu, pinggang saya sakit. Dalam hati saya, Bu, dia ngambil kamar VIP dengan biaya yang termahal, hotel terdekat, tapi tak bisa ke masjid. Kami hotelnya bintang 4, lebih lumayan jauh, lebih kurang 600 atau 500 meter, jalan kaki ke masjid, tiap hari ke masjid. Dan semua makanan bisa kami makan. Dia, Pak, fasilitasnya sampai-sampai sering dibilang, Ustadz, pesankanlah kami makanan. Kenapa? Nggak selera yang dimakan. Karena hotelnya kan VIP, makanannya memang betul-betul internasional. Bayangkan, uang banyak ternyata tidak bisa ternikmatin. Kawan sebelah, pas-pasan. Tapi semua ternikmatin ibadah. Sholat, Pak, dekat Ka'bah itu paling sering dia. Saya bilang, Allah, rezeki bukan hanya berupa uang, tapi bisa berupa kesehatan, kenikmatan. Itu rezeki termahal. Pak, jangan bilang kita duduk kayak gini nih kebetulan. Ini rizki, Pak. Bisa Bapak duduk, menikmatin ceramah sambil minum air putih. Ini nikmat terbesar. Kalau saja ada orang yang sekarang terbaring, dia bilang, Bang, mau nggak ku gantikan? Tapi bayar aku 10 juta. Mau dia, Pak. Ya yakin dia mau, apalagi duitnya banyak. Kata dia, nah, ku bayar kau 10 juta, kau yang sakit, aku yang ke Masjid Tajul Madras itu. Betul nggak, Bu? Ibu lah dikasih duit 10 juta, tapi terbaring di rumah sakit, mau? Terkapar gitu, Bu, makan nggak bisa, minum nggak bisa, mau? 15 juta? 20? Betul, 30 lah. Nanti kalau mau balik ya, Bu. Mahal sehat itu. Makanya, Bu, jangan terlalu menganggap rizki banyak itu berupa uang. Enggak. Duduknya ibu di situ nikmat terbesar. Yang nanti kelak inilah yang menjadi saksi di hadapan Allah. Kita duduk di Tajul Madras, selesai sholat maghrib dan isya sambil mendengarkan tausiah. Ini nikmat terbesar, Pak.
Kalau saja diceritakan orang yang sedang terbaring di rumah sakit itu, dia mau duduk di sini nggak apa-apa, berjam-jam. Kenapa? Ternyata jangan pernah menganggap rizki Allah itu hanya berupa materi. Makanya ini yang kelima, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Apa itu? Jangan pernah kita bilang, ya Allah engkau nggak adil ya Allah. Udah bertahun-tahun aku ya Allah kerja gini-gini aja. Bu, selalulah lihat ke bawah. Tengok kawan tuh. Ibu baru bertahun-tahun, dia udah puluh-puluhan tahun. Gitu-gitu aja juga hidupnya. Jangan pernah berkaca pada orang yang mewah. Ya Allah Ustaz, dia baru berapa tahun nikah, udah punya rumah. Udah seneng aja, Bu. Memang rezeki orang berbeda-beda. Jangan terlalu memikirkan rezeki orang lain. Cukup nikmatin yang Allah berikan buat kita. Dan ini syarat terakhir bertaubat. Kita nyadarin betul. Kita harus tahu betul. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Sekecil dan sebesar apapun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kadang orang-orang menganggap begitu. Udahlah. Kayaknya begini. Jangan pasrah dengan keadaan. Lalu bagaimana? Berusahalah. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Serahkan semuanya kepada Allah. Jangan bilang, udahlah cukuplah kayak gini aja. Jangan. Berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Kemudian lalu kembalikan kepada Allah. Maka kata Allah, wa yaumut minar rahmah, dan jangan kau berputus asa dengan rahmat Allah. Dan ini tafsir daripada kitab Al-Adiyal yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin. Jadi inilah syarat kita bertaubat sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat ke-23. Kita ulangin. Yang pertama, betul-betul kita mengakui tentang dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, kita menyesal atas apapun yang pernah kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita mencela diri kita. Jangan pernah nyalain orang lain. Ini kan kebanyakan kita begitu. Kita susah lalu kita bilang, inilah emak dulu, ayah dulu. Entah kenapa, nyesal kali aku lahir dari kalian. Coba. Kenapa? Susah kita sekeluarga. Enggak. Jangan pernah mencela orang lain, tapi mencela diri. Ya Allah, ini mungkin karena kesalahanku. Kenapa kita hari ini mungkin rezekinya lagi seret? Mungkin kesalahanku ya Allah, karena aku banyak melupakanmu. Itu betul. Ya Allah, kenapa banyak masalahku ya Allah? Mungkin karena aku ya Allah kurang bersyukur. Nah, jadi mencelanya bukan ke orang lain, tapi mencela di diri sendiri. Lalu yang keempat, betul-betul bertaubat kepada Allah. Dan yang kelima, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sekelumit ya. Walaupun sebenarnya ini kalau dibahas panjang betul, tapi Quran surah Al-A'raf ini berbicara tentang taubatnya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu disambung dengan Al-Baqarah ayat ke-37, taubatnya Nabi Adam itu diterima oleh Allah, dan kita meyakinin betul setiap kita yang pernah melakukan salah dan khilaf, selagi kita datang kepada Allah dengan bertaubat, semua doa-doa, semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan semua akan diampunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Nah, tafadhol kita buka sesi tanya jawab. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Baik, betul. Assalamualaikum. Saya pernah, mungkin bukan setiap kita, pernah ada pada posisi seperti beliau. Mencari sesuatu yang sampai bertahun-tahun tidak kita jumpa dengan sesuai yang kita inginkan. Sehingga timbul rasanya kayak putus asa gitu. Itulah pertama gunanya kita ngaji kayak gini. Supaya apa? Ada yang mengingatkan kita.
bahwasanya Allah itu maha segalanya. Kalimat yang pertama yang selalu menjadikan saya motivasi Bapak Ibu. Satu, Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah, wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku itu dekat. Kau minta aja. Bu, kalimatnya begitu. Aku itu dekat, kau minta aja. Aku yang ngasih, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi ada syaratnya. Apa kata Allah? Falyastajibuli. Datang dulu kau kepadaku. Wal yu'minu bi. Beriman kau juga. Artinya, ini optimisme kita ini. Allah itu fa inni qarib. Allah itu dekat. Iya. Mungkin kita ada rasa titik jenuhnya, Bapak Ibu. Kok gini kali lah. Udah lama aku tamat kuliah nih. Sarjana aku pun bukan sarjana abal-abal kok. Sarjana pendidikan. Minimal aku bisa ngajar kok. Tapi kok gini-gini aja. Bahkan ini Bu, baru ada 1 jam. Saya tadi sampai di sini. Ada satu sahabat saya. Ya baru tadi maghrib saya ketemu sholat maghrib saya berjamaah. Dia bilang, Ustaz, saya mohon izin lah Ustaz. Doainlah saya. Ustaz kan baru pulang. Kenapa itu? Doakan supaya dapat jodoh. Usianya udah hampir 30 tahun. Laki-laki. Kawan-kawan saya udah pada menikah. Saya bilang 30 tahun itu kan memang udah wajarnya lah. Kenapa? Saya bangsanya sebenarnya Ustaz. Udah capek dulu masa-masa kuliah awal pacaran. Sekarang berhenti saya. Padahal saya kerja sudah. Rumah saya sudah saya ada Ustaz nyicil. Tapi kok belum ada juga. Saya bilang. Jadi gimana? Kok kayak nyerah lah saya Ustaz. Nah saya bilang. Ini dia. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Ada sesuatu yang Allah akan berikan yang terbaik. Tapi belum tepat pada waktunya. Allah itu ngasih Pak, tapi belum pada waktunya. Kan cerita gini, semua doa dikabulin. Ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti. Langsung berarti bagus buat kita. Ditunda belum bagus nih, besok minggu depan lu. Ibu, Bapak pernah nggak nengok ada Panglatu, pemuda lajang tua, sampai sekarang nggak nikah-nikah, udah umurnya rasa 60 tahun pun ada. Ada yang 50 tahun nggak nikah-nikah. Bukan nggak nyari dia. Semua dilakukan. Sampai cinta ditolak, dukun pun bertindak. Kata dukun tuh, aku pun udah nyerah. Kau pun nggak dapat macam mana. Ju. Tapi dia tahu rahmat Allah tuh. Karena Allah tahu yang terbaik bagi dia. Kadang ada orang memaksakan kehendaknya. Disitulah ujian Allah tuh. Makanya kembalikan karena Allah lah yang bicara. La yukallifullahu nafsan. Aku nggak akan ngasih kau masalah, kata Allah. Kecuali kau sanggup menghadapinya. Makanya terkadang jangan pernah putus asa. Caranya Allah ngasih itu ada yang tidak kita sukain, tapi itu yang disenangi oleh Allah. Sama kayak Bu, ada keluarga kita yang meninggal dunia, pasti kita nggak terima tuh. Tapi kata Allah itu yang terbaik yang kuberikan. Saya pernah ceritakan Bu, mohon maaf sedikit cerita lah. Kisah nyata nih. Ada satu keluarga Bu. Keluarga ini mungkin saya udah pernah ceritakan. Keluarga ini cuma jualan tahu. Ini kisah nyata loh ini. Jual tahu tiap hari. Tapi rumahnya itu jauh dari penduduk. Rumahnya gak ke pelosok. Jadi dia itu kalau jual tahu itu pakai ember. Ditaruh embernya kayak tutup jeregen gitu. Naik sepeda tuh jam 4 pagi sampai ke jalan besar. Dari jalan besar, di situ sepedanya diparkirkan. Dia naik pick up. Memang langganan. Tiap hari begitu. Suatu ketika anaknya bilang, ya. Saya udah 2 bulan loh kami nggak bayar uang sekolah. Anaknya 2. Kata dia, lah kenapa? Nggak tahu. Kata istrinya, ada nggak ya untuk bayar uang sekolah? Nggak ada. Karena dia jual tahu itu setiap jual habis untuk makanan hari itu. Akhirnya dia bilang kata istrinya, ya gimana kalau kita bikin usaha tambahan? Maksudnya tahunya kalau selama ini 2 ember kita bikin jadi 4. Lalu kita tambah dengan usaha lain. Usaha lain gimana? Kita tahajud malam ini. Kata-kata Ustadz, nah gitu dia, kata-kata Ustadz, siapa yang berdoa bermunajat dikabulin Allah. Jadi malam ini yuk kita tahajud supaya tahu kita laku hari ini. Kata istri suaminya, iya juga ya. Aku pun udah lama juga nggak sholat tahajud karena setiap jam 4 pagi udah berangkat. Oke. Akhirnya mereka siapkan tahunya tadi 4 dregen, biasanya 2 jadi 4 Bu.
Ternyata mereka tidur lebih awal, jam 10 udah tidur. Supaya lebih awal bangun. Jam 1 istrinya bangun. Dibanguninya. Ya, bangun. Ayo sholat tahajud. Sambil malas-malasan gitu. Akhirnya makan waktu sampai 1 jam. Jam 2 mereka mulai sholat tahajud. Selesai mereka sholat tahajud, jam 3. Kan nanggung nih. Biasanya berangkat dia jam 4. Kali ini jam 3, bingung. Mau tidur, takut kesiangan. Nggak tidur, takut ngantuk. Kata istrinya, udah ya, ayah aja tidur. 1 jam kan lumayan. Nanti awak baca-baca Quran, habis itu doa, nanti ku bangunkan jam 4. Oke. Akhirnya Bapak, ini kisah nyata. Tiba-tiba istrinya baca Quran. Selesai baca Quran, qadarullah. Istrinya tertidur, Pak. Akhirnya terbangun jam 5. Suaminya kaget. Itu pun karena kedengaran azan. Astagfirullah. Istrinya bangun. Astagfirullah. Tengok jam. Jam 5. Kata dia, suaminya ngamuk. Allahu Akbar, ini kok bisa kayak gini nih. Rencananya kita jual 4 ember nih Bu. 4 jerigen ini. Bakalan habis. Ini bakal rugi banyak. Kata dia, ya Allah kok bisa kayak gini ya Allah. Akhirnya istrinya dimarahin. Itulah gara-gara kau ini. Gara-gara tahajud ini. Coba kalau nggak tahajud kita. Kurasa nggak akan kayak gini kita. Kata istrinya, istighfar bang. Jangan banyak kali muncung kau lah. Biasanya kalau udah marah tuh Pak, membludak tuh. Kata istrinya, istighfar bang. Akhirnya dia coba juga Pak. Dia masukkan ember itu tadi, jerigen tadi ke sepeda, naik sepeda dia. Berharap mobil yang nunggu tadi itu masih nungguin. Dapat ini pikirannya. Ternyata Bu, qadarullah, dia nggak nampak jalan yang sempit tadi, jatuh. Hancur semua tahunya di dalam ember itu. Remuk tahu tadi. Boro-boro mau dijual. Akhirnya dia pulang dengan tahu yang udah hancur dalam ember. Dia pulang. Sambil menyesali dirinya. Lalu dia bilang pada istrinya, jangan pernah kau ajak lagi aku tahajud. Inilah gara-gara tahajud itu. Istrinya istighfar. Akhirnya pindah dia pergi ke belakang. Jam 7:30. Tiba-tiba datang orang dari pajak naik kereta. Diketuk, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Keluarlah istrinya. Waalaikumsalam. Ada apa? Kak, abang mana abang? Kata dia, itu abang kau di belakang. Sedang duduk. Dari pagi kesiangan kami. Gara-gara kami sholat tahajud. Akhirnya abang mau pergi. Akhirnya nggak jadi jualan. Hancurlah tahunya, jatuh dia tadi pagi. Kata yang datang itu, alhamdulillah ya Allah. So bayangkan Bu, orang nggak jualan lagi rugi, dibilang alhamdulillah, apalah yang ada ucapan itu. Kata lakinya dengar dari belakang, memang nggak ada otak kau, aku tengok. Senang kau kan, senang kan? Aku nggak jualan. Bukan itu masalahnya bang. Abang tahu nggak bang, mobil yang biasa abang naik itu bang tadi pagi masuk jurang bang, mati semuanya. Sesuatu yang tidak kita sukain, belum tentu Allah buat itu tidak suka buat kita. Kata suaminya, astagfirullahaladzim ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Dipeluk istrinya, untung kita tahajud tadi malam ya dek. Pak, makanya jangan pernah kita anggap, kalau sampai detik ini bang, abang belum dapat kerjaan sesuaikan, Allah akan saksikan yang terbaik. Karena sesuatu yang kita anggap baik, belum tentu baik bagi Allah. Dan kalau udah baik bagi Allah, itu yang terbaik buat kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah putus asa. Saya amalin itu kok, tidak apa-apa. Ada sesuatu yang kita nggak suka, lalu kemudian terjadi pada kita yang kita sukain. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Kalaulah semua Bapak Ibu yang kita sukain itu terkabul, terhijabah, nggak ada nikmatnya hidup ini. Nggak tahu kita rasa kecewa tuh. Saya kemarin bawa ini jamaah 46 jamaah. Baru kali ini saya pulang PP. Berangkat saya tanggal 15, baru pulang langsung. Sampai di sana kredit. Di Madinah tuh Pak. Hotel nggak ada. 1 malam kami hampir nggak dapat hotel. Masuk kami, kata dia, Mafi. Punduk Mafi. Nggak ada hotel lagi. Jadi kami di mana? Di masjid. Disuruhnya kami tidur di masjid. Bayangkan. Lalu saya bilang, astagfirullahaladzim. Jamaah marah sama saya. Di situ baru saya tahu. Ternyata jamaah itu baru saya tahu. Mana jamaah itu yang pura-pura suka sama Ustadz. Mana yang enggak. Kelihatan. Ada yang bilang, Ustadz, sabar ya Ustadz. Yuk kita sama-sama hadapi. Itu baru betul. Maka kata baginda Rasulullah, kalau mau tahu kau siapa kawanmu sebenarnya, lakukan safar dengannya. Tahu maksudnya Bu?
Perjalanan dengan dia 2 hari aja, ibu tahu siapa kawan ibu sebenarnya. Apalagi udah sekamar. Wah, yang selama ini kita kawan deket, ketawa-tawa, ketiwi sama. Tapi begitu sampai di sana baru mulai tahu siapa lu, siapa gua. Bayangkanlah Bu, di kamar mandi lama satu orang. Dalam hatinya, ini rupanya kebiasaan buruk kau rupanya. Mulai nampak kan? Ada yang suka di rumah, di kamar tuh tukang ngentut. Oh ini aja kerja. Ada yang di kamar tuh nggak suka AC. Nanti bapak ibu mana yang mau umroh tuh yang mana Bu? Yang bapak itu. Bapak dari sini atau ibu sini? Oh ya. Nanti pengalaman di sana itu. Ada yang seneng nanti sekamar itu yang suka pakai AC, ada yang enggak. Kata dia, dingin kali. Saya sekamar kebetulan 5. Karena memang saya ustadznya, saya di dalam orang itu. Saya di dalam ini aja Pak. Alhamdulillah Ustadz, tempat tidurnya 5. Akhirnya Bu, hidup AC. 1 jam kemudian mati lagi. Panas sekali Ustadz, hidupin lagi. Yang satu, dingin kali Ustadz, matikan lagi. Begitu kami pulang, hancur AC orang. Hidup mati, mati terus. Ya. Dan itu nanti pengalaman kita rasakan. Jadi kira-kira begitu. Agak panjang jawabannya memang. Tapi saya mau rasakan diri kita itu jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Baik. Ini saja untuk sementara. Dan sudah 9:30. Dan kemudian ini tadi ada doa buat almarhum dan buat yang sakit. Juga doa buat keberangkatan Bu Hartati ya. Guru Ginting Suka. Kemudian Yuliana Arifin bin Arifin Rahman. Baik. Astaghfirullahaladzim walladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'mati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. وَدُعَ عَلَيْنَا يَا اللَّهُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللهم افتح أبواب النعمة، أبواب الرحمة، أبواب التوفيق، أبواب الهداية، أبواب الصحة، بخصوصا سيادة أبينا ريهندرا شريغر، وأبواب السلامة، سلامة في السفر أمنا Haratati Guru Ginting Suka, وإلى Juliana Arifin bin Arifin Rahman ya arhamar rahimin. Wasiatan wassalamatan fid dunya wal akhirah. Wajadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasid madkhalahum bi khususan ila ruhi abaina wa ummahatina. وإلى أرواح الجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم خصوصا إلى أرواح أبينا أريف الرحمن بن عبد الله الرحمن يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا كبير يا ذا الجلال والإكرام. دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.